Setelah mempelajari wawasan kebangsaan dan bela negara, akan timbul pertanyaan, mengapa ini penting untuk dipelajari? Menurut saya, di tengah arus globalisasi dan kompleksitas tantangan zaman, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan semangat bela negara menjadi semakin relevan dan mendesak. Dua hal ini bukan hanya sekadar wacana yang diajarkan di sekolah atau dikampanyekan pada upacara kenegaraan, melainkan nilai dasar yang harus hidup dalam jiwa setiap warga negara. Tanpa pemahaman dan penghayatan yang kuat terhadap keduanya, bangsa ini bisa terombang-ambing oleh pengaruh luar, tercerai oleh konflik internal, bahkan kehilangan jati dirinya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia adalah fondasi berpikir dan bersikap yang menciptakan rasa kebersamaan, identitas nasional, serta tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan wawasan kebangsaan, masyarakat tidak lagi terjebak pada semangat kesukuan, kelompok, atau golongan sempit. Kita diajak untuk memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Tanpa wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme akan rapuh. Kita bisa dengan mudah terpecah oleh isu sara, ujaran kebencian, atau kepentingan politik sesaat. Kita akan lebih mudah diprovokasi untuk saling curiga, saling menyalahkan, dan lupa bahwa kita sejatinya satu rumah, satu tanah air, satu tujuan. Sementara itu, bela negara bukan berarti semata-mata angkat senjata atau ikut wajib militer. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara bisa diwujudkan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, termasuk melalui hal-hal sederhana seperti mematuhi hukum, menjaga ketertiban, tidak menyebar hoax, hingga berkontribusi positif sesuai profesinya masing-masing. Dalam konteks saat ini, ancaman terhadap negara bukan lagi sekadar invasi militer. Ada ancaman yang jauh lebih halus namun tidak kalah berbahaya. Contohnya radikalisme, intoleransi, korupsi, degradasi moral, disinformasi digital, dan disintegrasi sosial. Untuk itu, bela negara menjadi instrumen penting dalam menciptakan ketahanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis, sosial, dan budaya. Generasi muda perlu dibekali wawasan kebangsaan dan semangat bela negara sebagai tameng terhadap lunturnya identitas nasional. Jika generasi muda tidak lagi memahami siapa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka mereka akan kehilangan arah dalam menentukan masa depan. Pendidikan yang tinggi dan kecanggihan teknologi tidak cukup jika tidak diimbangi dengan jiwa nasionalisme yang kokoh. Oleh karena itu, memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara adalah tanggung jawab kolektif. Negara harus terus mendorong pendidikan karakter dan pembinaan ideologi. Sementara masyarakat harus menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai pedoman dalam kehidupan. Media harus memainkan peran edukatif, bukan provokatif. Dan setiap individu tanpa kecuali harus menanamkan kesadaran bahwa mencintai dan menjaga Indonesia adalah tugas seumur hidup. Kesimpulannya, wawasan kebangsaan membentuk cara pandang, bela negara membentuk sikap dan tindakan. Keduanya adalah pilar utama dalam menjaga eksistensi Indonesia di tengah derasnya arus perubahan dunia. Mari jaga Indonesia bukan hanya dengan kata, tetapi dengan sikap dan kontribusi yang nyata. Karena tanpa kebangsaan, kita kehilangan arah. Tanpa bela negara, kita kehilangan makna. Terima kasih.